Selamat pagi adik-adik, apa kabar nih hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat dong ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang mengalami hal yang sulit sekali. Siapa ya kira-kira? Orang ini bernama Paulus. Paulus sekarang adalah murid Yesus, tapi dulunya bukan. Dulu Paulus bukan murid Yesus. Dulu Paulus tidak cinta Yesus. Dulu Paulus tidak mengasihi orang lain. Dulu Paulus melakukan begitu banyak kejahatan. Dulu Paulus merasa dialah yang paling pintar dan paling hebat. Dulu Paulus merasa dialah yang berkuasa dan bisa melakukan apapun. Tapi sekarang Paulus sudah berubah. Hidupnya berubah total. Paulus tidak bisa berbuat jahat lagi. Paulus tidak bisa merasa paling hebat lagi. Paulus sekarang adalah murid Yesus. Paulus mengasihi Yesus. Yesus memanggil Paulus untuk suatu rencana yang indah dan besar. Yesus memanggil Paulus untuk sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Paulus sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus siap untuk melakukan rencana yang Tuhan sudah tentukan untuk Paulus lakukan. Tapi ternyata yang dialami Paulus sekarang tidak gampang, sulit. Jauh lebih mudah saat dulu Paulus hidup jauh dari Tuhan. Karena dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sekarang Paulus tidak bisa melakukan hal apapun yang ia mau. Paulus banyak mengalami kesulitan. Sulit sekali. Alkitab menuliskan banyak sekali sederetan kisah kesulitan yang dialami oleh Paulus. Kesulitan yang dialami oleh Paulus ada bermacam-macam. Walaupun ia menceritakan tentang kebaikan Yesus, tapi ada saja orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Ia dipukuli banyak sekali. Badannya tentu sakit semua. Tidak sekali saja terjadi, tetapi beberapa kali. Apakah Paulus menyerah untuk menceritakan tentang Yesus? Tidak. Bahkan bukan hanya dipukuli. Paulus juga pernah dilempari batu karena orang-orang yang begitu membenci dia. Paulus juga pernah mengalami hal yang sangat tidak enak ketika ia naik kapal. Di zaman itu, Paulus pergi kemana-mana naik kapal laut. Kapal Paulus tenggelam dan hancur, sehingga Paulus harus berada di tengah laut semalaman. Kedinginan, haus, capek, mungkin juga dia merasa takut. Tapi, apakah Paulus menyerah untuk bercerita tentang Yesus kepada banyak orang? Tentu tidak. Siapa di sini yang pernah merasa lapar? Pastinya pernah ya. Kakak juga pernah. Dan kalau kakak lapar, kakak harus segera makan. Tapi seringkali Paulus ini tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga dia kelaparan dan kehausan. Tidak ada makanan dan minuman untuk dimakan dan diminum. Tidak punya uang juga untuk membeli makanan dan minuman. Apakah Paulus mau berhenti menceritakan tentang Yesus? Tentu tidak. Paulus tidak mau berhenti menceritakan tentang Yesus. Nah, coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi kepada Paulus dan temannya? Ini adalah penjara. Siapa biasanya yang dimasukkan ke dalam penjara? Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang salah tentunya. Orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak taat kepada peraturan. Paulus tidak salah dan juga tidak jahat. Dan dia juga tidak melanggar peraturan. Tapi ia dimasukkan ke dalam penjara. Gelap, dingin, makannya tidak enak, tidak bebas berbuat apa-apa yang dia mau. Pertanyaannya,
Apakah Paulus berhenti bercerita tentang Yesus? Tidak, Paulus tidak mau berhenti bercerita tentang Yesus. Kenapa kira-kira Paulus tidak mau berhenti? Dipukuli, dilempari batu, kapal tenggelam di tengah laut, kelaparan, kehausan, capek, kedinginan, masuk penjara walaupun tidak bersalah, tidak disukai banyak orang. Sulit tidak yang dialami Paulus? Pasti sulit sekali ya. Tapi, tahukah kamu ada pribadi yang selalu menolong dan menguatkan Paulus? Pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan harapan. Hati Paulus tidak sedih, tidak takut, dan juga tidak marah. Karena ada Roh Kudus di hatinya yang menolong Paulus. Tahukah kamu kalau Roh Kudus yang sama juga ingin ada di dalam hatimu? Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Sekarang kamu tinggal memilih mau dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Kalau Roh Kudus ada di hatimu, kamu akan merasa sukacita. Tidak mudah marah, tidak mudah ngomel kalau keinginanmu tidak dipenuhi. Mudah untuk berbagi, mudah untuk mengasihi orang. Roh Kudus juga mau membuat kamu mudah untuk memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus membuat kamu bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, seperti Paulus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Oke, itu dia firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan untuk bulan ini. Semuanya kita siapin Alkitabnya. Yehezkiel 37 ayat 26. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Satu kali lagi ya. Yehezkiel 37 ayat 26. Roh Kudus akan membuatmu hidup mentaati segala perintah Allah. Oke, yang udah hafal minta papa mamanya videoin lalu kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, udah selesai nih ibadah kita hari ini. Sekarang saatnya kita doa penutup. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sangat berarti bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.